apresiasi, kata-kata adalah alumni yang terbaik yang membanggakan. Itu pengakuan, apresiasi. Membagongkan. Oke, saya mau ke Bung Roy dulu yang pertama ada di sini. Bung Roy, Jokowi ini kan diundang kemudian undangannya diantar langsung oleh dekan, kemudian juga disambut Sivitas, kemudian juga disebut di-mention begitu ya oleh rektor kalau ini adalah alumni kebanggaan. Ya. Apa tanggapan Anda? Nggak berubah sedikit pun. Mbak perlu lihat ya, ini masyarakat Indonesia perlu lihat. Semenjak tahun 2014, itu semenjak Jokowi juga presiden Indonesia, ada perubahan statuta di Kagama, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada, bahwa definisi alumni itu tidak berarti lulus. Alumni itu pernah masuk tuh masuk sehari terus DO, drop out aja alumni. Jadi orang harus ngerti definisi alumni itu apa. Alumni itu pernah masuk, bukan berarti dia lulusan. Orang-orang yang tadi ngaku temennya sendiri tadi ya Toha itu kan hanya tahu oh dia pernah kita satu kuliah, tapi tidak bisa meyakinkan kalau itu pernah lulus. Jadi sekali lagi kelulusannya pertanyakan. Terus ini yang kedua yang paling penting banget nih Pak Maidop. Saya sangat menyayangkan Universitas Gadjah Mada mau-maunya sedikit mengingkari sejarah. Kok bisa Dies Natalis Fakultas Kehutanan itu diselenggarakan baru pada tanggal 16 Oktober ini? Sejarahnya Fakultas Kehutanan itu didirikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1962. Artinya apa? Tahun 1963. Artinya kalau Dies Natalis ke-62 itu harusnya ya 17 Agustus. Ini mundur nih nggak pernah terjadi. Ya, jarang banget sebuah fakultas mundur, pasti ada apa-apanya. Jadi artinya apa? Jangan-jangan ini menunggu ya sampai undangan itu diterima dan lain sebagainya. Jadi ini saya tapi tidak heran ya, UGM tuh berkali-kali ini terakhir tuh pernah mengubah sejarah nama dekan, kemudian diganti padahal yang bersangkutan sudah meninggal, baru diubah setelah 13 tahun. Hari ini ada Dies yang diselenggarakan tidak pada tanggal Diesnya. Ini menurut saya cacat sejarah. Kita tidak melebar ke sana ya. Oh iya, tapi alumni itu jelas. Alumni tidak menunjukkan dia lulus atau tidak. Itu aja, udah clear kalau itu. Oke. Bung David. David, kalau misalnya ada kecurigaan begitu ya dari Bung Roy begitu soal alumni, kemudian juga ada beberapa sejarah yang mungkin ada tudingannya diubah begitu ya, tidak sesuai dengan disesuaikan, ngapain juga gitu. Fakultas Kehutanan. Iya, kalau Bung Roy ngomong ini dimaklumin aja lah, kan kita juga udah ngerti lah posisi Bung Roy ya. Saya selalu ya sebagai teman juga ya sering beberapa kali bertemu dalam dialog-dialog. Saya memaklumi aja lah kalau Bung Roy ngomong lah, karena benar. Yang paling penting itu adalah pemahaman substansi ya, terminologi pertama. Kalau tadi kaitannya soal alumni, oke. Alumni itu adalah orang yang pernah berkuliah di sana. Tetapi substansi yang selalu dikomplain oleh Mas Roy ini kan soal ijazah kan. Nah terminologi ijazah itu kalau baca, kembali lagi saya mau katakan seperti kemarin malam saya sampaikan bahwa kalau baca Permendikbud Riset nomor 50 tahun 2024 itu terminologi ijazah ada di situ. Adalah yang dimaksud ijazah adalah sebuah apresiasi penghargaan terhadap seseorang yang melakukan berproses dari awal sampai akhir kelulusan di sebuah institusi resmi yang diakui oleh negara. Nah Pak Jokowi itu substansi memperoleh ijazah adalah diberi penghargaan terhadap proses yang dilewati. Saya sudah berulang kali menjelaskan proses yang dilewati ketika tes. Kalau di zaman saya tahun 90 itu mengatakan UMPTN, Sipenmaru, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Saya nggak tahu istilahnya di tahun 80-an itu. Begitu kita lulus, saya lulusan Universitas Hasanuddin Makassar, S1 saya, S2 saya UI ya. Jadi diumumkan di koran lokal di Solo khususnya UGM, muncul nama Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi lulus sebagai mahasiswa yang diterima di UGM. Yang kedua, mendaftar secara formal administratif, itu nama Pak Jokowi bunyi di pendaftaran mahasiswa baru ketika sudah lulus diterima. Kemudian proses, kalau dulu namanya ospek atau perpeloncoan, teman-temannya juga menjadi kesaksian kan, teman angkatan Jokowi kami dipelonco di ospek apa segala macam. Lalu kuliah bersama-sama, naik gunung bersama-sama di organisasi ekstrakurikuler pencinta alam, sampai yudisum sebagian besar bersama, karena wisuda itu kan ada yang mungkin duluan setahun, ada yang duluan per semester, tapi sebagian besar masih sama-sama wisuda. Nah,
Pertanyaannya adalah ijazah asli itu adalah diberikan secara legal oleh UGM yang punya otoritas untuk itu. Kalau UGM mengatakan nggak berproses, nggak mungkin ijazah lahir. Itu yang pertama. Kemudian dari acara kegiatan kemarin itu ada 3 pesannya, Mbak. Ada 3 pesan. Yang pertama adalah pengakuan oleh UGM bahwa dan menegaskan bahwa Jokowi itu adalah alumni yang sah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apresiasi. Kata-kata adalah alumni yang terbaik yang membanggakan. Itu pengakuan, apresiasi. Membagongkan. Kemudian yang ketiga adalah pesan yang disampaikan UGM ke publik melalui media ini bahwa memang UGM tidak sedikit pun goyah kalau misalnya isu yang diangkat Mas Roy dan teman-temannya itu nggak ada pengaruh UGM. Justru harus UGM ini sebenarnya kalau mau agak sedikit lebih maju, UGM ini harus memberi sanksi kepada Mas Roy dan kawan-kawannya karena sudah menodai, mencederai dan menista UGM seolah-olah UGM mengeluarkan ijazah palsu. Itu nggak benar banget kan, di situ poinnya sebenarnya dari. Oke, kita sudah dapat poinnya ya, Bung David. Bung David, saya mau ke Mas Roy nih. Mas Roy, tadi disampaikan sudah ada pengumuman juga bahkan ya. Rektor itu pidato bilang kalau Jokowi ini adalah alumni kebanggaan. Apakah kemudian ini tidak serta-merta mematahkan tudingan Anda dan teman-teman? Sama sekali tidak, karena orang-orang yang ada di situ termasuk Rektor Ova Emilia itu kita sudah tahu track record-nya semua. Jadi nggak apa-apa, kita tunggu saja akan terbukti nanti ke belakangnya. Ya, orang-orang yang mengukakan pendapat itu aja, hanya Toha lah, tadi ada San Asri Awang lah di situ. Kita tahu semua lah siapa-siapa mereka. Mereka-mereka yang pernah diberikan posisi jabatan komisaris atau pernah dilindungi atau punya kasus yang kemudian tersandera ya dalam rezim Jokowi. Jadi sudah clear, itu sudah clear semua. Jadi nggak apa-apa, kita tunggu saja nanti ya mereka akan terbukti. Tapi yang jelas saya sangat menyayangkan dan ini banyak banget ini ribut di berbagai WA grup UGM ya. Kenapa Fakultas Kehutanan mau-maunya memundurkan ya Dies Natalis? Itu nggak pernah terjadi loh. Dies Natalis itu harus di tanggalnya. Kenapa dimundurkan? Pasti ada sesuatu. Apakah tanggal 17 Agustus 2025 itu ada sesuatu yang kemudian keberatan atau apa? Kemudian dimundurkan sampai 2 bulan. Nggak pernah. Dies UGM itu 19 Desember itu pasti. Dies Visipol itu 19 September. Dies Fakultas Kehutanan itu 17 Agustus. Nggak ada tradisi kemudian dimundurkan sampai Oktober, dan pidato yang rapat senat terbuka itu biasanya benar-benar hal yang sakral. Dikotori dengan ada yang harus nunggu sampai dengan ada orang yang hadir dan dia alumni. Alumni itu belum tentu lulus sekali lagi. Oke, saya mau ke Prof Jamin sebagai akademisi bagian dari kampus. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.